Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lasa Revi Armila yang akan bertugas menjadi moderator pada rangkaian penyampaian materi hari ini. Nah, materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang instrumen dan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama Indah Desita Fitri, Arga Yuda Ardana, Wibi Nidia Putri, dan saya, Elsa Revi Armila. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Instrumen pengumpulan data dengan wawancara. Peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari apa yang ditemukan di lapangan. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah penelitian memasuki lapangan. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif belum dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian sebelum masalah yang dikaji jelas. Ciri-ciri instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian terdapat ciri-ciri dari penelitian menurut Nasution 1988 yakni sebagai berikut. Pertama, peneliti sebagai alat harus peka dan dapat bereaksi terhadap segala rangsangan yang ada di lingkungan dan harus dipertimbangkan apakah penelitian bermakna atau tidak. Yang kedua, peneliti sebagai alat harus cepat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan keanekaragaman data sekaligus. Yang ketiga, setiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Yang keempat, melibatkan interaksi manusia sehingga perlu merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. Yang kelima, peneliti sebagai alat dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera. Yang keenam, dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakannya segera dengan sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, atau pelakan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah teknik pengambilan data dengan wawancara. Langkah-langkah wawancara yang pertama adalah membaca materi latar belakang. Nah, sebelum melakukan sebuah wawancara, kita terlebih dahulu harus mengetahui latar belakang narasumber yang akan kita wawancarai. Selanjutnya, menetapkan tujuan wawancara. Gunakan informasi latar belakang yang sudah didapat untuk menetapkan tujuan wawancara. Yang ketiga, memutuskan siapa yang akan diwawancarai. Jadi, saat melakukan siapa saja yang diwawancarai, serta pula tentukan orang-orang terpenting dari semua tingkatan dalam hal-hal tertentu untuk mendapatkan data yang maksimal. Yang keempat, menyiapkan orang yang diwawancarai. Jadi, harus siapkan dulu orang yang akan diwawancarai dengan menelpon atau menulis pesan sehingga memungkinkan orang-orang yang akan diwawancara itu memiliki waktu untuk berpikir. Dan yang terakhir, menentukan jenis dan struktur pertanyaan. Jadi, tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mencakup area-area dasar dalam pembuatan keputusan saat menegaskan tujuan yang diwawancarai. Teknik pertanyaan ini yang tepat adalah inti dari wawancara. Macam-macam wawancara dikemukakan oleh Platon tahun 1980 halaman 197 bahwa yang pertama ada pembicaraan informal. Ini diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, bergantung dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Petunjuk umum. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar dirumuskan dinyatakan sebagai berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata petunjuk tertentu tidak perlu dilakukan secara garis besar, hanyalah berisi petunjuk agar tentang proses dan isi untuk menjaga pokok-pokok yang direncanakan dapat di seluruhnya tercakup. Selanjutnya, wawancara baku terbuka.
Wawancara ini menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Nah, urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama setiap responden. Untuk pembagian yang lain dikemukakan oleh Guba tahun 1981, halaman 160-170, diantaranya oleh tim atau panel, wawancara tertutup dan wawancara terbuka, wawancara riwayat secara lisan, wawancara terstruktur, dan tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku, yaitu ditunjukkan untuk mendeskripsikan pengalaman, perilaku, tindakan, dan kegiatan yang dapat diamati pada waktu kehadiran pewawancara. Yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai. Pertanyaan jenis ini ditunjuk untuk memahami proses kognitif dan interaktif dari subjek. Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Pertanyaan demikian ditunjukkan untuk dapat memahami respon emosional seseorang sehubung dengan pengalaman dan pemikirannya. Selanjutnya, pertanyaan tentang pengetahuan. Pertanyaan tentang pengetahuan diajukan untuk memperoleh pengetahuan faktual yang dimiliki oleh responden dengan asumsi bahwa suatu hal dipandang dapat diketahui. Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan indera. Terima kasih, semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.